terjadi di lapangan itu yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Masyarakat kita masih banyak yang susah, yang mungkin juga melanjutkan hidup susah tetapi belum mendapatkan bantuan-bantuan sosial. Nah, itu mungkin kesalahannya adalah dari sistem pendataan sehingga bantuan itu tidak tepat sasaran. Padahal kalau kita melihat banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah. Salah satunya di dapil saya di Kota Tangerang, di Kecamatan Mengga, saya kemarin turun 8 titik reses. Setiap titik itu menanyakan Pak Dewan di wilayah kita di sini belum mendapatkan program MBG. Mungkin saya nggak tahu apa masalahnya, tetapi saya lagi coba komunikasikan kepada teman-teman dan OPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners, jumpa lagi bersama saya Ahmad Tajudin dalam acara Bincang Santai, di mana kita kali ini akan membahas soal bantuan sosial tepat sasaran dan juga program MBG bersama Kang Fadel, salah satu anggota Dewan dari fraksi PAN, Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Kita akan membahas gimana nih Kang untuk program makan bergizi gratis di Banten seperti apa dan program bantuan sosial di Banten ini seperti apa Kang? Ya, kalau misalkan bantuan-bantuan program ya mungkin dari bantuan sosial ya, khususnya di masyarakat Banten dan juga di dapil saya, masih banyak warga-warga saya yang susah tetapi belum terdata di data DTKS sehingga bantuan-bantuan itu tidak tepat sasaran. Makanya harapan saya ke depannya dan sekarang dan ke depannya itu sistem pendataannya itu harus lebih baik lagi. Kenapa? Sehingga bantuan-bantuan sosial baik dari pemerintah pusat, dari presiden, dari gubernur, dari wali kota itu bisa tepat sasaran dan efektif. Karena banyak sekali keluhan dari masyarakat mampu diberikan bantuan sosial. Sehingga dan masyarakat yang tidak mampu itu tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Ini kan maksudnya sesuatu yang sangat keliru dan tidak tepat sasaran. Makanya kita harus segera mengevaluasi dan memperbaiki data-data tersebut sehingga bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat sampai daerah itu bisa tepat sasaran dan mengenai kepada warga-warga kita yang membutuhkan. Nah, untuk program MBG juga alhamdulillah sudah berjalan sebanten, tetapi sekali lagi di wilayah saya di Kota Tangerang, Kecamatan Benda, itu keluhan kemarin ketika saya reses belum ada program MBG yang terlaksana di sekolah-sekolah tersebut. Mungkin dari sisi SPPG-nya juga belum selesai, mungkin masih dalam tahap pembangunan. Ya kita tunggu aja karena ini program pemerintah pusat, ini semua masyarakat harus mendapatkan dan merasakan manfaat dari program MBG tersebut. Nah, kita berbicara terkait bantuan sosial di sekarang ini kan ada banyak bantuan sosial mulai dari PKH, BLT, BPNT, kemudian PIP di sekolah-sekolah dan beberapa bantuan lainnya yang mungkin menyasar ke masyarakat tingkat bawah ya. Yeah. Dan tadi ditemukan beberapa keluhannya soal data. Nah, kalau dari DPRD sendiri mendorong ke pemerintah daerah khususnya ke Dinsos dalam hal ini supaya data-data itu bisa tepat sasaran itu seperti apa kan dorongannya? Ya mungkin nanti kita akan rapat dulu dengan Kepala Dinas. Saya menyampaikan bahwa masyarakat Banten ini masih banyak yang belum mendapatkan bantuan sosial. Padahal dengan kondisi keluarga mereka itu sangat butuh bantuan, tetapi tidak mendapatkan. Malah yang mendapatkan adalah orang yang maaf kata memiliki kendaraan layak, memiliki rumah yang layak, sehingga terjadi kecemburuan sosial, sehingga terjadi persepsi ketidakadilan di wilayah Banten ini. Makanya tugas dari kita sebagai legislatif akan menanyakan kepada OPD-OPD bagaimana sistem pendataan sehingga bantuan-bantuan itu bisa dirasakan dan tepat sasaran. Jadi sejauh ini masih banyak yang terjadi di lapangan itu yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Masyarakat kita masih banyak yang susah, yang mungkin juga melanjutkan hidup susah tetapi belum mendapatkan bantuan-bantuan sosial. Nah, itu mungkin kesalahannya adalah dari sistem pendataan sehingga bantuan itu tidak tepat sasaran. Padahal kalau kita melihat banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah.
Mungkin dari segi bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, tetapi itu semua tidak tepat sasaran. Kenapa? Mungkin dari sistem datanya itu nggak sesuai dengan data yang ada fakta di lapangan. Nah, terkait ini juga kemarin ada pro kontra soal si penerima manfaat ini, Kang. Jadi para penerima bantuan sosial tuh yang kemarin banyak rekeningnya yang diblokir karena terindikasi judol. Itu gimana tanggapannya, Kang? Nah, makanya ini menjadi PR kita ke depannya supaya ke depannya ini menjadi pembelajaran sehingga yang menerima bantuan itu lagi tidak terindikasi judul. Mungkin sistemnya yang harus kita perbaikin ya, sistem penataannya dan juga cara distribusi bantuan itu dalam bentuk apa dan seperti apa itu harus kita pikirkan bersama sehingga bantuan-bantuan dari pemerintah itu tidak dimanfaatkan dengan salah sehingga tidak ada lagi kekacauan dan kekeliruan yang mengarah kepada sesuatu yang bersifat judol. Ini kita harus perbaiki dan tata dan evaluasi dengan baik lagi ke depan. Nah, ini kan kemarin hanya di generalisir datanya saja kan. Bisa jadi kan mungkin saja datanya ada yang disalahgunakan atau seperti apa. Benar. Itu dorongan ke pemerintah seperti apa nih dari Dewan supaya ibaratnya jangan hanya menyampaikan secara data tapi juga benar gak nih gitu tuh. Yang terindikasi judulnya mereka benar emang judol atau memang data mereka digunakan ke orang lain gitu atau seperti apa? Ya sejauh ini kita belum kita baru akan coba memanggil beberapa OPD yang memang berkaitan dengan bantuan-bantuan tersebut. Kita nanyakan apa yang menjadi hal mendasar sehingga bantuan-bantuan itu bisa dimanfaatkan salah oleh masyarakat. Apakah mungkin datanya yang dipakai ataukah memang langsung oknumnya yang terlibat? Itu kan kita harus memberikan catatan kepada masyarakat yang sudah diberikan bantuan, tetapi bantuan itu disalahgunakan, ya kan? Kita harus memberikan catatan sehingga nanti ke depannya masyarakat yang terlibat judul ini itu akan kita data kembali dan kita pikirkan bagaimana ke depannya sehingga bantuan-bantuan itu bisa betul-betul dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sehingga tidak ada lagi keluhan pemerintah sudah membantu, tetapi masyarakatnya tidak memanfaatkan dengan baik. Itu sangat keliru dan sangat salah buat saya. Makanya memang harus kita pikirkan bersama sehingga jangan lagi ada sesuatu yang tidak tepat sasaran gitu loh. Kita sudah memberikan bantuan, tetapi bantuannya itu disalahgunakan. Itu kan sangat keliru. Betul. Dan ada banyak orang yang justru harusnya dapat malah dia nggak dapat. Makanya itu yang terindikasi judul itu memang harus kita tandain dulu sehingga nanti kita lakukan perbaikan-perbaikan. Yang paling utama adalah perbaikan data sehingga data-data yang masyarakat membutuhkan itu betul-betul mendapatkan bantuan-bantuan sosial. Nah, kalau balik lagi terkait MBG ini kan udah berjalan beberapa bulan mungkin ya. Nah, kalau di Banten sendiri untuk MBG-nya selain Tangerang ya, untuk di Banten seperti apa nih program? Ya, saya setiap kali kunjungan ke sekolah-sekolah itu, saya selalu merasa terharu dan bangga ketika jam istirahat sudah banyak tempat makan tersusun dengan rapi untuk dibagikan kepada siswa-siswa kita. Kenapa? Ini sangat membantu orang tua murid yang mungkin mengalami kesulitan ekonomi. Dan ini bukti bahwa program nasional itu berjalan dengan baik. Dari sisi kualitas makanan juga baik, dari sisi distribusi makanan juga baik, dan respon daripada siswa-siswa itu sangat bersyukur dan sangat senang dengan adanya makanan-makanan yang didistribusikan dari pemerintah pusat melalui program MBG. Nah, kalau untuk yang beberapa daerah atau beberapa sekolah yang masih belum ada MBG-nya itu seperti apa? Nah, itu salah satunya di dapil saya di Kota Tangerang, di Kecamatan Benggah. Saya kemarin turun 8 titik reses. Setiap titik itu menanyakan, Pak Dewan di wilayah kita di sini belum mendapatkan program MBG. Mungkin saya nggak tahu apa masalahnya, tetapi saya lagi coba komunikasikan kepada teman-teman dan OPD dan juga teman-teman yang terlibat di pemerintah pusat sehingga bisa melihat langsung persoalan yang belum
terjadi pemertaan dapur sehingga nanti masyarakat kita dan anak-anak kita seluruhnya di Banten sudah mendapatkan. Apalagi kan Banten ini kan wilayahnya sangat dekat dengan Jakarta, di Jawa, dekat dengan masa belum semuanya mendapatkan gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Gitu. Itu karena apa? Karena SPPG-nya yang belum ada di tempat tersebut atau seperti apa? Ya bisa jadi SPPG-nya belum ada ya, atau mungkin juga bisa jadi lagi tahap pembangunan. Ya kita tunggu saja. Makanya saya lagi coba koordinasi dan mencari tahu apa penyebab sehingga di wilayah saya tersebut belum berjalan program MBG. Tetapi di wilayah lain itu semua sudah jalan. Alhamdulillah semua jalan. Nah kalau di kemarin juga sempat viral juga di Kota Serang itu ada sekolah swasta yang orang tuanya menolak MBG gitu. Ya. Sementara daerah-daerah lain yang justru ibaratnya yang membutuhkan justru belum ada gitu. Jadi memang ada beberapa kriteria sekolah memang yang kalau kita lihat dari sisi data orang tuanya itu adalah rata-rata orang-orang mampu ya. Mungkin ada sekolah yang bukan menolak tetapi mungkin belum tapi memberikan bantuan MBG itu mungkin kepada sekolah yang lebih membutuhkan. Itu bagus juga sebenarnya pemikiran seperti itu. Itu kan tergantung balik lagi ke sekolahnya kan dan murid-muridnya. Nggak apa-apa juga kalau misalkan dikasih bantuan dia bisa ambil terima, kalau enggak juga nggak apa-apa, mungkin bisa diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Nah kalau dari DPRD sendiri pengawasannya seperti apa untuk MBG? Apakah ikut terlibat untuk mengawasi kegiatan program MBG tersebut atau seperti apa? Ya kalau kita kan MBG ini kan program nasional. Ya kan, kita sebagai DPRD di daerah paling hanya bisa melaporkan apabila ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik kepada teman-teman mungkin di DPRE atau mungkin yang mengurusin, ya kan, atau mungkin kita bisa berkoordinasi dengan Pak Gubernur langsung berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Nah kalau dari DPRD sendiri dorongan untuk ke pemerintah daerah supaya SPPG ini atau program MBG ini bukan hanya di beberapa tempat tapi bisa menyeluruh di Provinsi Banten, khususnya di daerah-daerah yang mungkin terpelosok atau yang tertinggal gitu. Itu dorongannya seperti apa untuk pemerintah daerah? Ya kalau dari DPRD pasti selalu berkoordinasi ya dengan pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi melaporkan bahwa masih banyak di wilayah kita yang belum mendapatkan program MBG ya. Mungkin masih ada yang daerah terpencil tetapi itu menjadi bahan kita nanti ketika berdiskusi dan bertemu dengan para eksekutif, nanti kita sampaikan sehingga eksekutifnya bisa segera menindaklanjuti daripada program yang belum merata di Provinsi Banten. Kalau dari beberapa mungkin udah ke lapangan juga mungkin Kak Fadel ya. Saya sudah kalau dari di lapangan sendiri gimana nih? Ada evaluasi nggak ada dari kegiatan program MBG tersebut di lapangan? Apakah pembagiannya seperti apa supaya yang kita tahu beberapa daerah juga termasuk di Banten juga ada keracunan segala macam. Nah supaya mengantisipasi program itu tuh nggak terulang, nggak terjadi di Banten seperti apa? Ya pastinya program ini kan biasakan juga ada berita hoax ya. Mungkin juga ada yang keracunan, tetapi itu kan nggak semuanya gitu. Betul. Yang walaupun ada itu mungkin menjadi perbaikan ke depannya sehingga nanti ke depannya lagi nggak ada lagi yang namanya keracunan. Tetapi sejauh ini apa yang kita lihat dan saya lihat langsung di lapangan itu dari sisi pendistribusian, dari sisi packaging, dari sisi menu makanan itu sangat bagus dan sangat layak untuk dimakan oleh anak-anak kita yang mendapatkan makanan bergizi gratis itu. Sejauh ini sih saya melihat ya, karena saya selalu kunjungan ke sekolah-sekolah 8 kabupaten kota, bukan hanya di Kota Tangerang, Tangsel, Lebak, itu saya melihat antusias anak-anak itu sangat happy dan gembira menyambut MBG ketika sudah didistribusikan ke sekolah. Satu lagi mungkin pesan untuk masyarakat Banten terkait program MBG ini, Kang. Ya pesan saya buat masyarakat Banten, ayo kita dukung dan kita syukuri program program MBG dari pemerintah pusat, karena ini adalah program utama dari Pak Presiden. Semoga ini bisa menjadi bantuan yang betul-betul meringankan bagi orang-orang tua yang mengalami kesulitan ekonomi ataupun anak-anak kita yang belum mendapatkan gizi yang baik, sehingga
ketika dia berangkat sekolah, mereka sudah mendapatkan yang namanya makanan, sehingga anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, sehat, dan juga kuat. Karena itu adalah harapan dari Pak Prabowo. Intinya kita masyarakat Banten harus selalu mendukung dan juga mensyukuri setiap program yang baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat ada MBG, makanan gratis, di pemerintah daerah kita ada pendidikan gratis. Jadi betul-betul pemerintah ini berpihak kepada masyarakat, membantu dan selalu memikirkan masyarakatnya ke depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, Tribuners, itu tadi perbincangan kita bersama Kang Fadel dari Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dari fraksi PAN. Jadi ikuti terus program-program dari Tribun Banten. Perbincangan kita masih ada beberapa perbincangan juga yang berkaitan dengan program-program yang ada di Provinsi Banten. Jadi jangan lupa untuk selalu menyaksikan program-program Tribun Banten, khususnya Bincang Santai bersama Tribun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.